Shalom, mari kita mulai renungan hari ini. Kita akan menyanyikan lagu yang pertama. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Amin ya, amin. Hari ini kita akan kembali merenungkan ya, membaca dan merenungkan Injil Lukas. Kita kemarin membaca dan merenungkan perikop yang berjudul Siapa yang Berbahagia. Kemudian di bawahnya tanda Yunus kita pernah baca dan renungkan juga. Kita akan baca di bawahnya pelita tubuh. Di Lukas pasal 11 ayat 33 sampai 36. Pelita tubuh. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Amin ya. Kali ini kita akan membahas suatu perikop yang berjudul pelita tubuh. Di sini ditulis bahwa matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Seperti yang kita pernah baca dan renungkan ya sebelumnya, bahwa pelita itu memang tugasnya diletakkan di atas kaki dian, agar semua orang bisa mendapat bagian dari terang tersebut. Seperti tugas murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus, terang ada di diri mereka, sehingga murid-murid Tuhan Yesus mengabarkan Injil sampai ke tempat kita saat ini, puji Tuhan. Sehingga banyak orang yang masih beriman kepada Tuhan Yesus, dan puji Tuhannya masih banyak orang yang dinubuatkan Tuhan Yesus, salah satunya saya. Di sini dikatakan bahwa mata kita itu adalah pelita tubuh. Jika mata kita baik, teranglah seluruh tubuh kita. Tetapi jika mata kita jahat, gelaplah tubuh kita. Seperti itu ya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Mata. Kita juga sering dengar ya, kita adalah biji mata Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan memilih biji mata yang gelap? Tidak mungkin kan? Karena apa? Mata itu di depan untuk melihat hal-hal yang baik, yang dapat menjadi berkat bagi kerajaan surga, kan? Kerajaan Tuhan Yesus yang di bumi ini. Biji mata Tuhan. Kita ini harus imani bahwa kita itu biji mata Tuhan. Biji mata yang bagaimana? Biji mata yang baik.
Yang tahu mata kita adalah pelita tubuh kita. Melihat segala sesuatu untuk kebaikan. Kita harus mempunyai pandangan seperti kehendak Tuhan. Itu pasti yang Tuhan mau. Mata yang baik. Jika mata kita baik, teranglah seluruh tubuh kita. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika mata kita baik, teranglah seluruh tubuh kita. Jika pandangan-pandangan kita baik. Pandangan-pandangan yang bagaimana? Pandangan-pandangan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan sendiri katakan segala sesuatu yang bukan kehendak Tuhan itu adalah pikiran dari iblis. Mata kita itu pelita tubuh kita. Segala pandangan-pandangan kita mengenai segala sesuatu ya. Yang sesuai dengan kehendak Tuhan kita imani. Itu adalah mata kita yang baik. Pelita tubuh kita. Pandangan kita itu pelita tubuh kita. Pelita bagi pikiran kita, pelita bagi tubuh kita. Mengenai apapun ya. Baik ekonomi, baik politik, baik pergaulan kita, baik hubungan dengan orang lain. Itu kan pandangan-pandangan kita. Itu pelita tubuh kita. Cek diri kita. Apakah pandangan-pandangan kita soal politik, soal ekonomi, soal kehidupan, soal pergaulan itu sesuai enggak dengan pandangan Tuhan atau kehendak Tuhan? Matamu baik, pelita tubuhmu baik. Cek diri kita. Pandangan-pandangan kita itu sesuai enggak dengan kehendak Tuhan? Itu saja. Karena kalau selain dari kehendak Tuhan, Tuhan Yesus katakan sendiri, itu pikiran dari iblis. Mata yang bagaimana? Mata yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Apapun bidang yang kita geluti. Mau bidang ekonomi, bidang politik, sosial, pergaulan, kehidupan keluarga, manapun ya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Pandangan-pandangan kita itu sesuai enggak dengan kehendak Tuhan. Kalau selain itu pikiran dari iblis, Tuhan katakan sendiri. Mari cek pandangan kita. Karena Tuhan sendiri katakan, mata kita itu pelita tubuh kita. Di sini katakan tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Jika pandangan-pandangan kita jahat ya mengenai apapun, maka gelaplah tubuh kita. Tuhan Yesus yang katakan sendiri. Mari cek segala pandangan-pandangan kita. Sesuai enggak dengan kehendak Tuhan, itu saja. Karena Tuhan katakan kalau selain dari kehendak Tuhan itu adalah pikiran dari iblis, pandangan dari iblis berarti. Mari cek. Cuma ada dua pilihan. Sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak sesuai, alias pikiran dari iblis. Cuma itu saja. Mari cek diri kita. Apakah pandangan kita sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Mari selama kita di bumi, kesempatan kita untuk memandang kehendak Tuhan. Membuat mata kita baik. Membuat kita menjadi biji mata Tuhan. Mari cek pandangan-pandangan kita yang kita anut selama kita hidup di bumi ini. Mari cek, karena pilihannya cuma dua. Sesuai dengan kehendak Tuhan atau sesuai dengan pikiran dari iblis. Cuma itu saja. Sesuai dengan kehendak Tuhan, kalau tidak, Tuhan Yesus katakan sendiri dari mulut Tuhan Yesus itu adalah pikiran dari iblis. Saat Petrus, kita ingat, mendengar cerita tentang ini ya, Tuhan Yesus menceritakan tentang penderitaannya. Itu cerita yang pertama. Petrus kan berkata jangan sampai itu terjadi. Petrus dimarahi. Itu adalah pikiran dari iblis karena tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Jadi ingat, pandangan itu cuma dua macam aja. Sesuai dengan kehendak Bapa atau tidak sesuai dengan kehendak Bapa, itu saja. Pandangan kita mempengaruhi tubuh kita. Kalau kita tidak terang, bagaimana Tuhan bisa memandang kita? Kita dibedakan antara iblis sama manusia gimana? Tuhan kan tidak bisa memandang ini.
dosa, makanya Tuhan Yesus turun ke bumi untuk menjadi jembatan. Pilihannya cuma dua, sesuai dengan kehendak Bapa atau tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Tuhan Yesus katakan sendiri itu adalah pikiran dari iblis, cuma itu saja. Dikatakan juga, jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Amin ya. Amin. Terima kasih untuk Tuhan Yesus ya, yang telah memberikan gambaran-gambaran, perumpamaan-perumpamaan yang baik, yang membuat kita mengerti apa maksud Tuhan kita. Ingat ini, mata kita itu adalah pelita tubuh kita. Pandangan-pandangan kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Cuma ada dua pilihan, sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau tidak sesuai, Tuhan Yesus katakan sendiri adalah pikiran dari iblis. Kita cek diri kita. Mari kita cek diri kita masing-masing. Sesuai enggak pikiran atau pandangan kita atau mata kita itu tertuju kepada kehendak Tuhan atau tidak? Amin ya. Amin. Terima kasih kepada Tuhan Yesus ya untuk segala hal yang telah Tuhan Yesus lakukan. Peristiwa-peristiwa yang Tuhan Yesus izinkan terjadi bersama para muridnya, para rasulnya juga. Banyak murid ya. Sampai Tuhan Yesus mengutus 70 murid. Sehingga segala cerita Tuhan Yesus yang pernah dilalui bersama murid-muridnya ditulis di kitab Injil. Menjadi pedoman kita. Pengajaran bagi kita. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin ya. Amin. Puji Tuhan. Amin.